Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi di channel Rumah Belajar Ilmu Komputer bersama saya, Lia Faroka. Kali ini kita ada di seri video data mining. Video kita sudah mencapai video ke-7 ya teman-teman. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang algoritma clustering, tetapi yang non hierarki. Contohnya adalah Kamin clustering. Bagi teman-teman yang belum sempat melihat, bisa cek link di atas ya teman-teman. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang algoritma clustering juga, tetapi yang hierarki. Contohnya adalah aglomeratif dan divisif. Tetapi kita hari ini akan lebih fokus ke aglomeratif. Saya akan jelaskan bedanya apa sih antara divisif dan aglomeratif dan kenapa kita memilih yang aglomeratif. Nah, untuk algoritma yang hierarki aglomeratif sendiri ada banyak macamnya ya teman-teman. Jadi salah tiganya adalah single, average, dan complete. Yuk kita bahas. Untuk jenis analisis cluster sendiri dibagi menjadi dua, yaitu hierarki dan non-hierarki. Hierarki contohnya adalah Kamin clustering. Kalau yang non-hierarki contohnya adalah aglomeratif dan divisif. Kalau yang aglomeratif itu adalah bottom up. Kalau yang divisif adalah top down. Jadi maksudnya hierarki itu apa? Maksudnya dia seperti sederhananya adalah pohon keputusan gitu ya, tetapi di clustering namanya nanti dendrogram. Kalau teman-teman lihat di layar teman-teman sebelah kiri ini ya, jadi ada algoritma aglomeratif step. Jadi ada tanda panah ke atas. Tadi kan konsepnya aglomeratif itu adalah bottom up. Jadi konsep secara garis besar adalah setiap data awalnya itu menjadi sebuah cluster. Kalau datanya misalnya 5, berarti awalnya ada 5 cluster. Nah, nanti dari 5 cluster makin ke atas nanti akan di-merge atau digabungkan sampai dia menjadi satu kesatuan cluster besar, yaitu data tersebut. Nah, kita lihat di sebelah kanan gitu ya, ada tulisannya divisif step. Itu ada tanda panah ke bawah. Nah, tadi kan saya bilang bahwa top down. Jadi, kalau yang divisif itu dari top, dari atas, dari sebuah klaster besar yaitu A, B, C, D, E, kemudian dia akan dihitung dan akan di-split gitu ya. Di-split, oh ternyata dari A, B, C, D, E, ternyata A, B, C ini satu klaster, kemudian DE ini satu klaster, kemudian dihitung lagi, kemudian oh ternyata dia berbeda, di split lagi gitu ya, sampai ke bawah. Itulah beda dari aglomeratif dan divisif. Teman-teman juga bisa melihat ilustrasi yang sebelah kanan itu ya, itu dendrogramnya saya buat horizon. Jadi di situ kalau teman-teman melihat, oke, kita lihat yang aglomeratif dulu ya, yang bottom up. Jadi di step 0 gitu ya, paling bawah ya, itu kan setiap individu A, B, C, D, E, jadi ada 5 klaster. Kemudian di step 2 ternyata dengan hitungan, katakanlah hitungan jarak pakai Euclidean, dia ternyata A sama B itu jaraknya dekat, maka dia di merge, kemudian dia menjadi satu klaster tersendiri. Jadi sekarang klaster kita adalah 4 gitu ya, yaitu AB itu satu paket, kemudian ada CDE seperti itu. Kemudian di step berikutnya, step 2, ternyata ketika dihitung lagi AB terhadap C, AB terhadap D, AB terhadap E, kemudian E terhadap C, E terhadap D, ternyata jaraknya yang paling dekat gitu ya, itu adalah D sama E, maka D sama E akan digabungkan menjadi satu klaster. Nah, kemudian di step berikutnya seperti itu juga gitu ya, yang tersisa itu grup mana, kemudian dihitung jaraknya satu sama lain, kemudian kalau memang ada kemiripan ya dijadikan satu klaster gitu ya, sampai nanti hanya ada 2 klaster yaitu AB dan
C, D, E. Kemudian baru dia menjadi satu klaster besar seperti itu. Nah, untuk perhitungan jaraknya teman-teman itu kalau di aglomeratif nanti ada beberapa ya, yaitu single, ada average dan complete. Kalau yang habis ini saya akan jelaskan kalau single itu diambil jarak yang seperti apa, average seperti apa, complete seperti apa. Nah, kalau yang aglomeratif konsepnya kebalikan ya. Jadi step root-nya itu dari step besar itu A, B, C, D, E, kemudian itu diolah, kemudian ternyata dari olahan data itu ada splitan A, B itu dekat, kemudian C, D, E itu dekat, kemudian nanti dihitung lagi gitu ya, sama stepnya gitu ya, step 2 berikutnya, oh ternyata D sama E itu dekat dan C itu ternyata beda, misalnya B itu AB itu beda sampai ke bawah gitu ya, sampai menjadi individu-individu tersendiri, itu bedanya. Oke, kali lagi bahwa aglomeratif itu adalah bottom up dari klaster-klaster individu data itu sampai menjadi satu klaster besar. Tetapi kalau yang divisif dari satu klaster besar akan di split sampai dia ke bawah gitu ya, sampai dia ke bawah menjadi individu masing-masing seperti itu. Itu konsep dasar bedanya antara keduanya. Nah, kenapa kita memilih aglomeratif? Karena menurut referensi bahwa hitungannya jauh lebih mudah dan bisa dimengerti daripada yang divisif. Jadi seperti itu teman-teman, makanya lebih memilih aglomeratif daripada divisif. Beda antara ketiganya adalah di perhitungan jaraknya. Kalau single itu jarak antara member terdekat teman-teman. Jadi misalnya ada 2 klaster, masing-masing klaster ini pasti ada anggotanya ya. Misalnya katakanlah klaster 1 ada 5, klaster 2 ada 6 anggotanya dari masing-masing. Nah, jarak terdekat antar member dari satu klaster ke klaster lain itu yang mana? Itu cara perhitungan yang single. Ilustrasinya bagian kiri bawah gitu ya, sebelah paling kiri. Nah, seperti itu. Kalau yang komplit itu adalah jarak terjauh, kebalikan dari single gitu ya. Jadi jarak yang maksimum itu yang dihitung sebagai jarak. Kalau yang average itu adalah jarak rata-rata gitu ya, between cluster. Jadi intinya adalah bedanya single, average dan komplit adalah dari cara perhitungan jaraknya. Next kita pahami step by step. Jadi langkah pertama sekali lagi adalah setiap poin data menjadi sebuah cluster, K sama dengan 1 gitu ya. Kalau datanya tadi ada 5 berarti ada 5 klaster pertamanya. Kemudian dilanjutkan mencari kedekatan poin data antar klaster. Biasanya pakai Euclidean atau misalnya Manhattan dan lain-lain, terserah teman-teman gitu ya. Kemudian kita minggu lalu di clustering kita sudah belajar juga tentang bedanya apa sih pakai rumus jarak Euclidean dan Manhattan. Ada Minkowski juga. Nah, teman-teman bisa lihat di video sebelumnya ya. Nah, untuk itu setelah mencari jarak gitu ya, misalnya ada 5 data ya, dicari data A ke B berapa, A ke C berapa, A ke D berapa, A ke E berapa, B ke C berapa, B ke E berapa, B ke D berapa gitu ya, sampai semuanya jaraknya dihitung gitu ya. Kemudian poin selanjutnya kita buat matriks jarak antar data supaya nanti lebih mudah teman-teman memahaminya. Nah, untuk poin kedua akan memerge. Jadi setelah poin kedua hitungan itu nanti akan terjadi mana sih? Oke, contohnya adalah misalnya kita pakai single ya, pakai single jarak terdekat kan. Nah, dihitung-hitung ternyata dari sekian perhitungan jarak antar data yang paling kecil, yang paling kecil jaraknya adalah katakanlah A sama B. Jadi A sama B itu akan di merge gitu ya, menjadi satu klaster AB. Jadi sekarang ada 4 klaster AB, C, D sama E. Kemudian dihitung lagi teman-teman, dihitung lagi balik ke poin 2. Poin 2 menghitung lagi kira-kira. Nah, setelah matriksnya itu ada teman-teman, dihitung lagi. Sisanya kan 4 tadi, berarti AB terhadap C, AB terhadap D, AB terhadap E gitu ya. Kemudian C terhadap D, C terhadap E, dan D terhadap E gitu ya. Kemudian ternyata di hitungan itu yang paling kecil itu adalah yang D sama E. Jadi itu akan menjadi satu klaster gitu ya. Maka dari itu klasternya tinggal berapa? Ayo, tinggal berapa? Tinggal 1, 2, 3. 3 ya teman-teman, yaitu AB, kemudian C, D, E. Jadi 3 klaster. Kemudian dihitung lagi AB terhadap
C, AB terhadap DE, C terhadap DE gitu ya. Ternyata AB jarak setelah dihitung yang paling dekat adalah AB terhadap C, maka dari itu menjadi satu klaster gitu, besar gitu. Jadi klasternya menjadi dua sekarang, A, B, C dan DE. Nah, udah selesai ya, itu menjadi satu bagian besar klaster A, B, C, DE. Ilustrasinya ini lingkarannya. Sini ada ilustrasinya ya. Kemudian perhitungan AB, ternyata dari dihitung semua jarak dekat jadi satu klaster. Kemudian ini setelah semuanya ternyata ini paling dekat jadi satu klaster. Kemudian ini antara yang lain gitu ya, ternyata ini lebih dekat ke sini daripada ini dekat ke sini, maka jadi satu klaster. Akhirnya jadi satu klaster besar. Kemudian gimana caranya? Cara menentukan berapa klasternya. Kalau di non hierarki coming clustering kan kita langsung tentukan ya, oh berapa klasternya, mau 2, 3, 4 atau 5 gitu ya. Nah, kalau di sini nanti hierarkinya, klasternya itu akan terbentuk secara otomatis teman-teman. Jadi kita bisa memilih. Bagaimana cara memilihnya? Cara memilihnya kita bisa menganalisis dari data yang terbentuk. Jadi misalnya dari sini ya, dari hierarki ini kita tahu bahwa oh ternyata ada AB, ada ABC, ada DE gitu ya, dan ada masing-masing data gitu ya. Kalau saya potong di sini, nah link yang rusak itu yang mana? Nah ini kan ada tanda panah ke bawah 2 gini. Nah ini kalau mau membagi menjadi 2 klaster gitu ya teman-teman. Kalau saya potong di sini, link yang rusak di mana? Ini ada 1, 2, 3. Ini kalau mau membagi menjadi 3 klaster. Kalau yang ini misalnya 4 klaster gitu ya. Kalau 5 kan berarti di sini sendiri-sendiri gitu ya. Nah, itu cara bagaimana teman-teman membagi atau menentukan klasternya gitu ya. Nah, sebenarnya kelemahan yang hierarki ini kalau bayangan teman-teman cuman sedikit ya datanya. Kalau misalnya besar seperti yang ini, nah, coba lihat yang sebelah kanan ini. Nah, cukup pusing ya teman-teman kalau menentukan. Kalau yang sebelah kiri kan bisa diamati. Oh, kayaknya saya mau bagi ini menjadi 3 klaster atau 4 klaster aja deh cocoknya dari analisa. Nah, kalau misalnya datanya ada banyak seperti yang di kanan, klaster dendrogramnya puyeng ya teman-teman. Jadi, ya itulah salah satu kelemahan dari hierarki clustering. Walaupun ada banyak kelebihannya gitu ya, misalnya kita nggak perlu menentukan nilai K-nya berapa karena akan terbentuk hierarki secara otomatis gitu ya. Kemudian kita bisa mengenal benar-benar data kita gitu ya, kita bisa mengamati dan lain-lain. Tapi kelemahannya yaitu satu kelemahan lagi adalah komputasi yang mahal teman-teman, karena memang dia benar-benar detail menghitung antar jarak seperti itu. Nah, itulah kelemahan dari hierarki clustering. Kemudian next, kapan kita harus pakai single, average, dan complete? Kita harus tahu ya. Nah, single ini cocok dipakai ketika kasusnya set independent clustering karena kemampuannya untuk membentuk pattern tertentu dari cluster. Nah, untuk kasus yang condensed clustering itu kalau data poinnya itu terlalu rapat gitu ya, terlalu rapat datanya gitu ya, kedekatannya itu nggak cocok teman-teman. Jadi cocoknya kalau misalnya shape-nya agak renggang-renggang gitu ya. Nah, kalau yang complete itu cocok atau ampuh untuk memperkecil variance within cluster. Masih ingat ya, within cluster berarti dalam satu cluster itu misalnya ada beberapa anggota. Nah, itu mengurangi, memperkecil variasinya gitu ya. Karena dia nanti melibatkan centroid pada saat penggabungan antar cluster. Nah, metode ini juga baik untuk data yang mengandung outlier atau data-data yang jauh gitu ya dari pola data-data yang lainnya gitu yang ada di dalamnya gitu ya. Untuk yang terakhir adalah yang komplit ya teman-teman. Jadi dia metode yang relatif paling baik atau terbaik dari metode hierarki yang sebelumnya. Tetapi kelemahannya adalah dia harus dibayar dengan komputasi yang cukup mahal karena memang cukup detail ya kalau yang average gitu ya. Oke, itu adalah kapan kita harus memakai metode 1, 2, dan 3 supaya teman-teman nanti nggak keliru ya. Nah, ini saya recap kembali ya contoh kasus dan ilustrasinya. Kalau misalnya ada 2 klaster, cara perhitungannya
seperti apa. Kalau yang single, jarak yang terdekat gitu ya, 4 dan 3 jaraknya gitu ya, cara menghitung klasternya. Nah, kalau yang komplit adalah yang terjauh, berarti 1 dan 6, cara menghitung jarak antara klaster 1 dan 2. Yang terakhir adalah average, itu diambil rata-ratanya. Nah, ini teman-teman ya rumus-rumusnya. Jadi S itu adalah single, C adalah komplit, A adalah average. Jadi DUP, ingat ya, kalau D adalah jarak, berarti DUP adalah jarak dari katakanlah data U ke V gitu ya. Tergantung nanti datanya ada berapa gitu ya, dihitung semuanya. Kalau single adalah min, maka dari itu di situ ada min. Kemudian kalau komplit adalah max, kalau average adalah average gitu ya, di rata-rata nanti. Nah, untuk perhitungannya nanti minggu depan akan saya jelaskan lebih detail gitu ya, studi kasus. Ini adalah konsepnya terlebih dahulu. Nah, agak berisik ya teman-teman, hujan deras di luar. Jadi ini dataset yang akan kita kerjakan minggu depan. Jadi dataset indeks kemiskinan di wilayah katakanlah di Jawa Timur gitu ya. Kemudian di sebelah kiri juga ada contoh, misalnya sederhananya datanya ada 5 seperti itu. Nah, untuk minggu depan kita akan membahasnya, studi kasusnya, supaya teman-teman benar-benar memahami. Untuk video kali ini dipahami dulu konsepnya pelan-pelan, kemudian minggu depan kita sampai di studi kasus. Nah, untuk the next video kita masih ke hierarki clustering ya teman-teman, tetapi part 2 of 2, jadi part terakhir gitu ya. Kita akan belajar tentang studi kasusnya atau hitungannya dari hari ini. Oke, terima kasih untuk hari ini, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.